Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Irma Ogulalo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebelumnya, pernah tidak sih teman-teman memasak mie goreng, nasi goreng, atau melakukan aktivitas lain? Ya, membuat atau melakukan sesuatu tentu saja ada langkah-langkahnya. Hal ini berkaitan dengan salah satu materi yang ada di bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Ya, teks prosedur. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat, dan cara memainkan alat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu peserta didik dapat menentukan struktur teks prosedur, dan yang kedua, peserta didik dapat menemukan aspek kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mempelajari struktur teks prosedur, perlu kalian ketahui terlebih dahulu jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada tiga. Pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu, teks prosedur cara menggunakan sesuatu, dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tiga jenis teks prosedur itu memiliki struktur teks prosedur yang berbeda. Baik teks prosedur cara membuat sesuatu, cara menggunakan alat, atau melakukan kegiatan. Nah, bagaimanakah selanjutnya mengenai struktur teks prosedur? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Strukturnya yaitu yang pertama tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Kemudian struktur teks prosedur cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, strukturnya berbeda dengan yang tadi. Yang pertama itu tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Berikutnya penjelasan mengenai struktur tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada bagian ini biasanya menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Selain itu, bagian ini biasanya juga menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian, seperti mudah dibuat, murah meriah, banyak hal yang menyenangkan, memuaskan, dan lain-lain. Struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Bagian ini biasanya terdapat pada jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Pada struktur ini, alat dan bahan yang digunakan harus dirinci sampai ukuran yang akurat agar produk yang dihasilkan itu lebih baik. Contohnya 1 kg tepung terigu, 4 sendok makan mentega, dan lain sebagainya. Kemudian struktur langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bagian ini berisi tahapan kegiatan yang dilakukan secara runtut atau sistematis. Langkah-langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam bentuk paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya struktur penegasan ulang atau penutup. Nah, penutup dapat berupa penekanan isi, ucapan selamat, atau memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ternyata mudah sekali bukan membuat masakan tradisional yang satu ini? Kue lezat siap dinikmati. Nah, untuk teks prosedur cara menggunakan alat atau melakukan kegiatan itu tidak wajib ada. Baiklah, demikian penjelasan mengenai struktur teks prosedur. Selanjutnya, kita akan melihat penjelasan mengenai ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kata kerja imperatif.
Kata kerja imperatif menggunakan makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Biasanya kata kerja ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh kalimatnya, yang pertama, datanglah ke tempat proses pembuatan IKTP dengan membawa persyaratan yang sudah diminta. Contoh yang kedua yaitu, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Pada contoh yang pertama, menggunakan partikel lah pada kata datanglah. Contoh yang kedua, menggunakan akhiran kan pada kata tambahkan. Nah, selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal. Pada teks prosedur, akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal biasanya berupa kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, pilih dan masukkan nomor tujuan, kemudian tekan panggilan. Nah, pada contoh kalimat ini, menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung yaitu kemudian. Berikutnya, konjungsi penjumlahan. Dalam teks prosedur, kita juga banyak menemukan konjungsi penjumlahan sebagai kata hubung dan partikel bermakna penambahan. Konjungsi penjumlahan biasanya dapat berupa kata pertama-tama, kedua, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, pertama, isi formulir yang sudah disediakan kantor kelurahan maupun desa. Di dalam contoh kalimat tersebut, menggunakan konjungsi penjumlahan yaitu pertama. Berikutnya pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif juga banyak ditemukan di dalam teks prosedur. Pernyataan persuasif digunakan sebagai ajakan maupun anjuran bagi pembaca. Biasanya pernyataan persuasif mengandung kata dan atau frasa sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, pertama, sebaiknya kamu meminta izin apabila hendak pulang malam. Contoh yang kedua, akan lebih baik jika kamu mewarnainya menggunakan krayon daripada pensil warna. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang teks prosedur? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian pemaparan materi tentang teks prosedur. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.